Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Akbar dengan NIM 105841105822 dari program studi Teknik Informatika. Nah, di sini, di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana implementasi support vector machine dalam memprediksi kemacetan lalu lintas di Makassar dan menggunakan evaluasi confusion matrix, yang dimana dosen pengampunya yaitu Ibu Desi Anggraini Eskom MT, MOS, ini diajukan sebagai salah satu syarat tugas ujian akhir semester. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Akbar. Baik, langsung saja. Di sini yang menjadi daftar isi saya yang pertama adalah bab satu pendahuluan, yang sub-subbabnya itu terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup. Bab kedua adalah metodologi. Subbabnya itu sumber data, metode implementasi pengujian. Bab tiganya adalah hasil pembahasan, confusion matrix heat map, dan perhitungan manual. Dan bab yang terakhir adalah bab 4 yaitu penutup, yang dimana subbabnya adalah kesimpulan dan saran. Baik. Nah, di bab satu pendahuluan ini eh, kemacetan lalu lintas merupakan permasalahan kronis yang terus-menerus menjadi tantangan signifikan di berbagai aglomerasi perkotaan global, termasuk kota Makassar. Nah, fenomena ini utamanya dipicu oleh laju pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan pengembangan infrastruktur jalan yang memadai. Tidak seimbang dan pengembangan infrastruktur jalan yang memadai mengakibatkan kapasitas jalan tidak lagi mampu mengakomodasi volume lalu lintas, khususnya pada jam-jam puncak. Konsekuensi dari kemacetan ini sangat luas dan merugikan, mencakup pemborosan waktu dan bahan bakar, peningkatan emisi polusi udara, peningkatan tingkat stres bagi pengendara, serta kerugian ekonomi substansial akibat terhambatnya distribusi barang dan jasa. Nah, eh, pendekatan kontrafesional ini dalam mitigasi kemacetan seringkali bersifat reaktif dan kurang efektif dalam jangka panjang. Oleh karena itu diperlukan strategi yang lebih proaktif dan prediktif untuk mengelola dinamika arus lalu lintas dengan kapabilitas untuk memprediksi secara akurat kapan dan di mana saja potensi kemacetan akan terjadi. Otoritas terkait dapat mengimplementasikan tindakan pencegahan atau intervensi dini yang lebih tepat sasaran, seperti optimalisasi sistem lampu lalu lintas, pengalihan rute alternatif, atau penyediaan informasi lalu lintas real time kepada pengguna jalan. Nah, teknologi machine learning menawarkan solusi yang inovatif untuk menjawab kebutuhan prediksi ini dalam sistem transportasi cerdas atau Intelligent Transportation System atau ITS, yang dimana berbagai studi telah menunjukkan potensi besar algoritma pembelajaran mesin atau machine learning dalam memprediksi kondisi lalu lintas. Nah, salah satu algoritma yang menunjukkan kinerja menjanjikan dalam tugas klasifikasi maupun regresi adalah super vector machine atau yang biasa kita sebut adalah SVM. Nah, di dalam penelitian ini telah membuktikan bahwa SVM mampu menguli model deret waktu tradisional seperti ARIMA dan SARIMA dan menangkap pola lalu lintas non-linear yang kompleks dengan mempertimbangkan variabel seperti volume kendaraan, kecepatan, kondisi cuaca, dan waktu. Nah, selain itu SVM bersama dengan algoritma SVM itu telah berhasil metrik kinerja tinggi akurasi, presisi recall dan F1 score di atas 80% dalam memprediksi kemacetan, yang dimana banyak faktor-faktornya, salah satunya itu adalah kendaraan dan lain sebagainya. Nah, langsung saja, eh,
yang menjadi yang menjadi rumusan masalah dari kami, dari saya pribadi, dari saya mengangkat judul ini dengan rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana SVM dapat diimplementasikan untuk memprediksi kemacetan lalu lintas berdasarkan data volume kendaraan dan kecepatan rata-rata di Makassar. Nah, yang kedua adalah bagaimana kinerja model prediksi kemacetan lalu lintas berbasis SVM dievaluasi menggunakan confusion matrix dan metrik-metrik turunannya. Dan yang ketiga adalah faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh dalam memprediksi kemacetan lalu lintas menggunakan model SVM pada studi kasus yang lain. Nah, yang menjadi tujuan dari pengangkatan judul saya adalah mengimplementasikan algoritma SVM untuk memprediksi kemacetan lalu lintas di Makassar menggunakan fitur-fitur seperti volume kendaraan dan kecepatan rata-rata. Dan yang nomor dua adalah mengevaluasi kinerja model SVM dalam memprediksi kemacetan lalu lintas menggunakan confusion matrix dan juga serta menganalisis nilai akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang signifikan dalam mempengaruhi prediksi kemacetan lalu lintas berdasarkan hasil implementasi dari model SVM. Nah, ruang lingkup dari penelitian ini adalah data yang digunakan adalah lalu lintas di ruas jalan di Makassar yang mencakup jenis dan jumlah kendaraan serta kecepatan rata-rata. Yang kedua adalah metode prediksi yang digunakan terbatas pada algoritma SVM. Yang ketiga adalah kondisi lalu lintas yang diprediksi diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu lancar, macet, dan padat. Yang keempat adalah evaluasi kinerja model akan difokuskan menggunakan confusion matrix dan matrix evaluasi klasifikasi standar. Yang dimana itu yang pertama adalah akurasi, presisi, recall, dan advance score. Nah, penelitian ini tidak mencakup pengembangan antarmuka pengguna, user interface, atau integrasi sistem prediksi ke dalam sistem manajemen atau lintas yang lebih besar. Jadi pada laporan saya ini yang saya presentasikan sekarang itu tidak menyediakan pengembangan antar muka pengguna dan saya harapkan supaya suatu hari nanti para peneliti-peneliti selanjutnya atau pengembangan-pengembangan selanjutnya itu akan mengembangkan dari sisi antarmuka pengguna atau user interface. Dan yang terakhir, yang keenam adalah faktor-faktor eksternal seperti kecelakaan pekerjaan lain atau kondisi cuaca ekstrim tidak menjadi variabel input dalam model prediksi ini. Nah, jadi yang menjadi variabel-variabel itu ya seperti kemacetan kendaraan, yang menjadi itu volumenya, volume kendaraan-kendaraan apa saja yang lewat, terus apa yang menjadi bobot dari eh, kendaraan-kendaraannya. Nanti kita bahas di bab selanjutnya. Lalu kita lanjut di bab 2 yang di mana itu sumber data ya. Ini yang dataset ini yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh langsung dari Dinas Perhubungan Kota Makassar, yang di mana dataset ini berisi sebanyak 624 data, total data berbagai jalan yang belum memiliki label, yang dimana seperti yang dilihat ini adalah data mentahnya, dan sedangkan yang di bawah ini adalah data yang telah siap untuk diimplementasikan pada program SVM, pada program algoritma SVM, yang dimana eh, pada salah satu jalan di sini yaitu Jalan Tambangapa Raya, itu yang ini adalah data apa namanya, data kendaraan-kendaraannya, mobil, pickup, bus kecil, bus sedang, bus besar, truk gandeng, eh, apa namanya ini, motor, pejalan kaki dan sepeda becak atau bentor. Nah, pada ini pada tabel ini itu saya melakukan pembersihan, yang di mana saya membersihkan untuk kolom pejalan kaki dan sepeda karena itu sudah tidak bisa apa dibilang, supaya tidak bisa dikatakan bahwa itu macet karena ini, karena eh,
dan juga saya dapatkan di datanya ini bahwa tidak ada nilai pada eh, kolom pejalan kaki dan sepeda dan para pengayuh sepeda seperti itu. Jadi kita hilangkan di sini. Nah, terus pada kolom ini adalah kolom hasil pembobotan yang di mana pada rumus SVM itu ada nilai pembobotan, ada nilai untuk ada di ya untuk biasnya. Nah, ini pada kolom ini itu sudah melakukan pembiasan sudah melakukan pembobotan. Jadi hasilnya itu seperti ini. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Oke? Oke. Baik. Oke, karena ini datanya ini bersifat adalah supervised learning, jadi saya memberikan label supaya model SVM itu bisa memprediksi apakah dia itu lancar, terus setelah itu nanti saya akan mencocokkan yang di mana hasil dari hitungan manual sama hasil dari prediksi SVM. Kita cocokkan begitu sehingga kita mendapatkan akurasinya. Nah, selanjutnya metode implementasinya itu menggunakan SVM untuk sebuah algoritma machine learning yang termasuk dalam keluarga supervised learning seperti yang saya bilang tadi supervised learning. Nah, SVM digunakan untuk melakukan klasifikasi data dengan memisahkan data ke dalam tiga kelas berdasarkan observasi yang ada. Algoritma ini tidak hanya berfungsi untuk mengkategorikan data, tetapi juga menghasilkan margin pemisah yang lebar antara kelas sehingga minimalkan kesalahan klasifikasi. Nah, pada eh, pada model SVM ini terjadi eh, terjadi multi kelas yang dimana lebih dari dua kelas yang berbeda. Kan pada gambar yang teman-teman lihat, kalau misalkan di sini ada tiga kelas, yang dimana saya masukkan tiga kelas itu adalah yang pertama itu lancar, yang kedua itulah padat, yang ketiga adalah macet. Nah, itu ada tiga kelas yang saya buat, yang saya inginkan seperti itu. Nah, untuk sebab yang kedua tiga itu pengujian, yang gimana pengujiannya itu pembagian dataset, ya pembagian dataset ya antara data training sama data testing, yang dimana data testingnya itu adalah 80% dan sorry, saya ulangi, data trainingnya adalah 80% dan data testingnya adalah 20%. Nah, ini kenapa saya ambil 80% karena eh, sesuai dengan eh, sesuai dengan eh, kinerja dengan machine learning yang efektif itu dilihat kalau misalkan 80% itu training dan 20% itu testing data. Seperti itu. Lalu, untuk pelatihan modelnya itu kita menggunakan kernel linear dan class weight itu balance. Jadi seimbang, seperti itu. Ini itu untuk inisialisasi model SVM dengan model support vector classifier. Oke, yang dimana proses pembelajaran model akan belajar dari data latih yang telah dinormalisasi. Ingat ya, dinormalisasi guna untuk supaya mengakuratkan seperti itu dengan label targetnya atau Y-trend. Y-trend itu adalah eh, label target itu yang bagian label di bagian label yang saya sudah hitung manual yang tadi. Lalu setelah itu kita memprediksi aplikasi model pada data uji setelah model selesai dilatih. Model tersebut akan digunakan untuk memprediksi label kemacetan pada data uji. Model akan menghasilkan label prediksi YPRED untuk setiap data poin di data uji. Konversi label prediksi mungkin dalam bentuk numerik akan dikonversi kembali ke bentuk kategori teks aslinya, lancar, padat, macet. Jadi,
saya tekankan kalau misalkan sebelum dia berubah menjadi ini, itu kita rubah dulu ke dalam bentuk numerik ya. Yang dimana untuk lancar itu nilai numeriknya itu 0, macet itu 1, dan padat itu adalah 2. Nah, ini adalah hasil dari confusion matrixnya, yang dimana akurasinya itu adalah 98%, terus presisinya 92, dan recallnya 95, dan F1 skornya adalah 94. Nah, di sini saya akan membahas tentang confusion matrixnya, yang dimana untuk memberikan gambaran lebih intuitif mengenai kinerja model klasifikasi, confusion matrix yang telah dihitung sebelumnya divisualisasikan dalam bentuk heat map. Visualisasi ini memungkinkan identifikasi pola prediksi model secara tepat, menunjukkan di mana model berhasil memprediksi dengan benar dan di mana terjadi letak klasifikasi. Nah, mungkin bisa dilihat ini adalah gambar heat map dari confusion matrix dari hasil prediksi model SVM. Nah, yang di mana pada sel-sel di sini ada di sebelah kiri adalah label yang sebenarnya dan di sebelah bawah ini adalah prediksi labelnya. Jadi, sel-sel pada diagonal utama ini pada di sini itu dari sini sampai di sini adalah intinya dia itu semakin gelap, maka itu jumlah prediksinya semakin akurat. Yang dimana angka 270, 277, 228, dan 105 mempresentasikan prediksi lancar dan benar. Lancar yang benar, macet yang benar, dan padat yang benar. Nah, pada kolom lancar dan padat berarti ada empat, seharusnya lancar, cuman pada prediksinya itu adalah padat. Jadi terus 5 kasus yang dimana dia macet, dia labelnya macet, tapi dia memprediksi padat dan seterusnya. Nah, di sini perlu kita tekankan kalau misalkan kita mau menghitung TP, true positif, true negatif, false positif, false negatif itu kan biasanya itu teman-teman melihat itu bisa dilakukan itu 2 kelas. Nah, pada kasus kita ini itu membahas 3 kelas. Jadi artinya ini namanya adalah confusion matrix multipoint, lebih dari 2 kelas. Jadi jadi kita pisahkan begitu. Jadi kita pisahkan. Contoh, kita pisahkan antara tabel lancar dan tidak lancar. Tidak lancar itu maksudnya prediksi, maksudnya itu di luar dari lancar. Ah, ingat ya, di luar dari lancar. Contoh, di sini itu lancar, lancar, lancar. Terus ada sini yang tidak lancar. Tidak lancar itu adalah 4. Nah, begitu. Dan seterusnya. Nah, kita hitung 3 kelas seperti itu. Ingat ya, 3 kelas untuk kita menghitungnya. TP, TN untuk akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Terus, lalu em, di sini seperti teman-teman yang lihat, sini di sini penjelasan sedikit kalau misalkan TP untuk kelas lancar, model prediksi lancar, dan kondisi aktualnya memang lancar. Nah, di mana 277 itu terletak di lancar di kolom lancar yang di sini. Ini berarti ada 277 kasus lalu lintas yang lancar yang berhasil diprediksi dengan benar oleh model. Di sini adalah yang macet, di sini adalah padat. Oke, kita singkat saja. Ada false positif, ada false negatif. Kita langsung saja kita masuk di
perhitungannya yang dimana ini adalah baris kolom 00, ini baris kolom 1 ke 1, dan ini baris kolom ke 2 seperti itu. Jadi supaya kita bisa yakin dengan jumlah datanya itu 624, maka kita jumlahkan semuanya. Yang dimana itu hasilnya pas 624. Nah, kita akan menghitung akurasinya yang dimana akurasinya itu rumus akurasi adalah akurasi sama dengan TP semua kelas per total sampel sama dengan TP lancar tambah TP macet dan TP padat total per total sampel. Berarti 610. Kenapa bagaimana cara kita dapat 610 itu dari semua kelas ya yang dijawab benar. Oke? Benar. Yang di labelnya benar, yang di prediksinya tuh benar juga. Nah, kan total sampel itu 624 total data kita, jadi begini jumlahnya, jadi hasilnya itu 0,98%. Nah, untuk presisi, ingat, untuk presisi ini, presisi recall dan Evans score itu eh, kita hitung per kelas ya, per kelas. Nah, untuk kelas lancar, itu TP-nya tuh 277 dan FP-nya tuh 4. Jadi hasilnya itu 0,98, kelas macet 0,99, 9 kelas padat 0,92. Recall-nya adalah recall-nya untuk kelas lancar adalah 98, macet adalah 97, padat adalah 95. Dan F1 score-nya adalah untuk F1 score-nya itu 2 kali presisi kelas X kali recall kelas X presisi kelas X tambah recall kelas X. Jadi ingat teman-teman kalau misalkan kita harus hitung tiga-tiganya, 3 kelas yang berbeda. Jadi kita hitung eh, dengan rumus begini. Jadi kita tinggal masukkan presisinya dan recall-nya dengan hasil untuk lancar. Kelas lancar adalah 0,9857. Terus untuk macet 0,9870, kelas padat adalah 0,937. Nah, eh, baik itu saja mungkin eh, bab tiganya untuk pembahasan. Kita masuk di pada bab penutup yang dimana bab penutupnya itu implementasi SVM yang efektif, kinerja model yang sangat baik, potensi aplikasi jika dikembangkan, dan yang menjadi saran yaitu pembagian data latih dan data uji yang terpisah menggunakan fungsi train, test, split. Terus penambahan fitur eksternal seperti kondisi cuaca, kejadian yang tidak terduga seperti yang saya bilang pertama kali, kecelakaan, perbaikan jalan, dan demonstrasi. Dan hari libur nasional atau acara khusus seperti pengantin atau apa lain dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah perbandingan dengan algoritma lain. eh dengan menggunakan algoritma-algoritma lain seperti Naive Bayes, seperti random forest dan lain sebagainya. Itu harus eh, ditingkatkan lagi. Terus ekspansi dataset, lalu pengembatan sistem prediksi waktu nyata secara real time seperti itu. Dan yang terakhir adalah analisis faktor dominan. Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan yang terakhir itu eh, ada terdapat lampiran dari kode-kode saya, ada impor, ada baca file, hapus baris kosong, encode label, siapkan fitur, dan nah ini adalah confusion matrixnya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.